Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya ya, Ustadz Alfian Tanjung. Kalau saya duga ini beliau ini belum move on ya dari kekalahan ya Pak Anies Baswedan di Pilpres ya beberapa tahun yang lalu teman-teman. Ya. Hal ini menguatkan ya karena kalau kita lihat di channel beliau itu tidak sedikit beliau ini yang menyerang ya dengan membabi buta Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya. Di sini ada satu video yang beliau buat ya rasa-rasanya cukup penting nih ya untuk kita bahas dan kita bersama dengarkan. Karena gini teman-teman, ya kalau kita mendengar dari narasi Ustaz Alfian Tanjung kali ini, wah itu nggak main-main, ya. Bahkan seolah-olah ya di narasi tersebut, Kang Deddy Mulyadi itu dianggap suatu ancaman, ya, musuh Islam yang harus ditenggelamkan, yang harus disingkirkan dari daerah Jawa Barat. Ya kalau itu dugaan kami ya setelah mendengar narasi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Dan ini menarik untuk kita dengarkan teman-teman ya. Coba ya, kita lihat ya bagaimana ya narasi yang sangat-sangat wow, amazing ya, sangat berbahaya dari Ustaz Alfian Tanjung yang dilemparkan untuk Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba kita dengar video berikut ini. Yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Oke. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Dan maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu Fenomena penghancuran, fenomena mempersiapkan. terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bang Alfian. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum. Yang mudah-mudahan Ya, memang terus? itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bang Alfian, Oke. akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bang Alfian. Kenapa? Karena sudah Tuh, ya outputnya teman-teman di 2029. Ya, berarti di situ Pilpres teman-teman. Ya, kita berbicara Pilpres. Ya, sesuai dugaan saya nih. Ya, coba kita lanjut dulu ya. dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Oke. Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy RK. Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Musuh-musuh Islam katanya. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah untuk pemirsa saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu. Sampai dibawa-bawa teman-teman ya beberapa tahun yang lalu teman-teman diungkit ya. Hanya untuk sekedar ya menjatuhkan sosok Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Ya, coba kita lanjut lagi. Sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah untuk Gibran ini sangat berbahaya. Gibran katanya sangat berbahaya teman-teman. Coba kita dengar ya kenapa bisa berbahaya. Menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam. Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo. Yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice. Hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair. Beliau membahas soal Pak Anies lagi teman-teman. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal Bung Kameramen sebenarnya
inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Oke. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat, dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran Sekuler dan anti-Islam katanya teman-teman. Akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung kameramen. Ya, Bu Alfian. Kalau menarik nih Bu Alfian, kalau kita melihat kan, kita memang lebih sering umat Islam itu bereaksi Bu Alfian. Nah maksudnya, misalkan kita punya calon, udah nih Pak Anies misalkan di 2029. Bagaimana kita juga mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan kemenangan Bu Alfian, misalkan mempersiapkan menghadang kecurangan. Nah ini kan yang mungkin tidak difikirkan banyak orang, karena dia mikirnya udahlah Anies sudah bagus, udah ini tinggal dipoles dikit. Nah itu kan yang sering kita remehkan, akhirnya menjadi kesulitan kita nanti akhirnya. Mungkin Bu Alfian di sesi tengah ini kita masuk dalam pendidikan politik yang Bu Alfian galakan belakangan ini. Apa sebetulnya masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di bawah? Akhirnya mereka tidak mempunyai proyeksi kemenangan bersama Bu Alfian. Ya, itulah tadi teman-teman ya, narasi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Ya, tidak usahlah saya ini mendengarnya sampai selesai ya. Ketika Anda mendengarnya sampai selesai, wow, itu sangat-sangat amazing teman-teman ya. Sangat-sangat luar biasa ya, daripada narasi yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung yang ditujukan kepada sosok Kang Deddy Mulyadi. Ya rupa-rupanya ya, beliau masih membahas ya persoalan hasil dari Pilpres kemarin. Ya bahkan beliau mengatakan tadi bahwa Anies Baswedan itu ya seharusnya menang. Ya cuman dikalah ya karena tidak fair. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman kalau kita tangkap. Yang kemudian juga beliau mengatakan bahwa ya sosok Kang Deddy Mulyadi ini disiapkan. Ya semua kamera, semua media mengarah kepada beliau itu pada hakikatnya itu disengaja atau di framing sedemikian rupa ya untuk mempersiapkan beliau ya maju Pilpres ya pada tahun 2029 nanti teman-teman. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Bahkan di situ dengan jelas teman-teman kita dengar, ya bukan abu-abu lagi, ya dengan jelas Ustaz Alfian Tanjung mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu merupakan musuh Islam yang sengaja dipersiapkan, yang sengaja dipoles, yang sengaja di framing dengan kebaikan-kebaikan sedemikian rupa, di blow up oleh media, ya untuk mempersiapkan kontestasi, ya. Pilpres tahun 2029 mendatang. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Ya, sampai sejauh itu coba. Ya, sampai sembarang gitu loh, dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Ya. Dan juga kita mendengar tadi ya bahwa betapa beliau ini ya juga ya berpikir, ya merasa bahwa selama hidup beliau di negeri ini, beliau belum mendapatkan ya satupun pemimpin yang menciptakan sebuah keharmonisan, sebuah ya nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Ya sebenarnya pertanyaan cukup simpel. Kalau memang ya, sosok Ustaz Alfian Tanjung ini merasa tidak puas dengan pemimpin-pemimpin yang selama ini pernah memimpin bangsa ini, ya silakan ya ajukan jagoan Anda. Ya silakan ajuan ya Pilpres, silakan ajuan pemimpin calon dari Anda. Ya atau yang Anda tunjuk. Ya, negara ini saya rasa sudah cukup terbuka. Ya negara ini kan demokrasi. Ya, yang namanya demokrasi tentu suara yang terbanyak akan memenangkan ya kontestasi itu, akan memenangkan pemilihan itu. Ya. Yang apa yang kita peroleh kemarin itu kan sudah kita ketahui bersama bahwa yang ternyata memenangkan ya, Pilpres itu ternyata Pak Prabowo Subianto. Ya karena suara beliau itu lebih banyak dibandingkan Pak Anies Baswedan.
Nah, kemudian juga ya Kang Deddy Mulyadi, ya kenapa beliau bisa memenangkan ya Gubernur Jabar kali ini ya karena suara beliau yang terbanyak. Ya. Kenapa yang terbanyak? Karena banyak orang yang memilih beliau. Kenapa banyak orang yang memilih beliau? Ya karena begitu banyak sudah hasil kerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, bagaimana sungai-sungai diberesin, ya bagaimana bantaran-bantaran sungai itu diberesin semua. Ya, bangunan-bangunan di puncak itu digusurin semua. Ya, diubah, ya dialih fungsikan ke fungsi awalnya. Ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi tidak tanpa pandang bulu, ya selama bangunan tersebut melanggar beliau bersihkan, beliau eksekusi dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ya pemutihan tunggakan pajak beliau sudah lakukan dan juga direspon sangat baik dan sangat bahagia oleh masyarakat di sana, oleh warga Jawa Barat. Ya, apakah hal ini mau kita sebut sebagai pencitraan? Ya, kan tidak. Ada nyata, ada aksi nyata yang bisa kita lihat, ada aksi nyata yang bisa kita rasakan gitu. Artinya, mau kita katakan Kang Deddy Mulyadi merupakan seorang pemimpin yang omon-omon ya, hanya pencitraan tanpa action. Ya buktinya di lapangan berapa kali kita dapati. Ya, Deddy Mulyadi itu terjun langsung di lapangan, menyelesaikan permasalahan warganya. Dan begitu banyak juga ya warga Jawa Barat ya dan secara khusus yang komen di channel ini mereka merasa puas, mereka merasa senang, ya mereka merasa bersyukur punya pemimpin ya seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya bahkan teman-teman tidak sedikit juga ada yang komen di channel ini orang yang berada atau orang yang berdomisili di luar dari wilayah Jawa Barat, mereka itu menginginkan agar pemimpin mereka juga itu seperti sosok Kang Deddy Mulyadi. Coba apakah kita mau menutup mata dari fakta yang seperti ini? Ya. Kalau toh misalkan Kang Deddy Mulyadi masih membuat patung yang dimana karena perbuatan tersebut kemudian ya Kang Deddy Mulyadi disematkan oleh sosok pemimpin yang pembawa kemusyrikan, sosok pemimpin musuh Islam dan lain sebagainya. Ya Allah. Apakah kita tidak zalim? Ya. Kita hanya melihat kesalahan itu, kemudian kita menutup mata dari kebaikan beliau yang begitu banyak. Kalau toh misalkan beliau masih misalkan membuat patung dan lain sebagainya ya kita doakan yang baik-baik. Kita doakan semoga Allah memberi hidayah kepada beliau. Kan selesai masalah teman-teman. Kalau berbicara aib, kalau berbicara kekurangan saya rasa sama pemimpin apapun siapapun ya selain daripada Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ya tentu mereka akan ada sisi-sisi negatifnya, ada sisi-sisi yang nggak benarnya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ini ya siapapun, apalagi di zaman sekarang ini, pemimpin di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, saya rasa semua pasti memiliki ya sisi-sisi negatif, ya hal-hal negatif, hal-hal keburukan, ya siapapun. Ya berbicara soal Pak Anies Baswedan, ya siapa yang bisa menjamin beliau ketika beliau memimpin tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau misalkan ya bertentangan yang kita anggap ya bertentangan dengan ya prinsip-prinsip ya agama kita yang selama ini kita pegang. Siapa yang bisa menjamin? Kan nggak ada. Ya, kan nggak ada teman-teman. Ya, begitupun juga dengan pemimpin yang lain. Ya artinya saat ini sudahlah, yang sudah ya Kang Deddy Mulyadi sudah ditunjuk sebagai gubernur, dipilih oleh rakyat, ya rakyat Jabar yang menginginkannya dan juga beliau sudah naik dan terbukti beliau sudah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun kebijakan-kebijakan yang notabene itu pro terhadap rakyatnya, pro terhadap warga beliau yang direspon juga baik, ya senang bahagia oleh masyarakat Jawa Barat, ya. Itu sudah terjadi, ya biarkanlah itu. Ya janganlah kemudian kita ini sampai sekarang ini kita masih disibukkan dengan prasangka-prasangka kita, ya dugaan-dugaan liar kita kepada seseorang yang dimana orang tersebut sudah bekerja untuk rakyat teman-teman. Ya harusnya kita itu ya sebagai seorang mubalik, seorang ya kiai ataupun ulama, hendaknya kita ini memberi ya adem, ya menjaga umat ini agar tidak terpecah belah. Ya jadi seperti itu teman-teman. Ya seperti biasa ya bagaimana tanggapan kalian ya menurut kalian bagaimana tentang ya Ustaz Alfian Tanjung ini. Silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.